Perkenalkan, nama saya Alfred Daniel Hermanus dari kelas D NIM 201202118. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode Mora. Oke, jadi pertama-tama kita mulai dari pengertian. Metode Mora atau Multi Objective Optimization by Ratio Analysis. Jadi Mora itu adalah multi objective system mengoptimalkan dua atau lebih atribut yang saling bertentangan secara bersamaan, dan Mora itu juga dikembangkan oleh Belton dan Stewart pada tahun 2002. Metode ini merupakan pengembangan dari metode MCDM atau Multi Criteria Decision Making yang bertujuan itu sebagai membantu pengambilan keputusan dalam situasi multi kriteria. Metode Mora didasarkan pada konsep perbandingan rasio. Ide dasarnya adalah bahwa alternatif yang memiliki rasio terbaik terhadap alternatif referensi yang ditentukan dianggap sebagai alternatif terbaik. Nah, langkah pekerjaannya itu yang pertama adalah kita menginput nilai kriteria. Kita menginputkan nilai kriteria pada suatu alternatif, di mana nilai tersebut nantinya akan diproses dan hasilnya akan menjadi sebuah keputusan. Yang kedua, membuat matriks keputusan. Merubah nilai menjadi kriteria menjadi matriks. M adalah jumlah alternatif dan adalah jumlah atribut. Nah, ini adalah contohnya. X11 ini adalah baris pertama, kolom pertama, sampai seterusnya. Yang ketiga adalah normalisasi. Bertujuan untuk menyatukan setiap elemen matriks sehingga elemen pada matriks memiliki nilai yang seragam. Ya, seperti ini contohnya. Rumusnya adalah Xij sama dengan Xij per akar dari sigma M ke J sama dengan 1 X pangkat 2 IJ. Dan keterangan Xij merupakan matriks alternatif I dengan matriks alternatif J dengan kriteria I. I-nya itu 1,2,3 sampai N atau inisialisasi urutan kriteria atau atribut. J-nya itu adalah inisialisasi urutan alternatif. Lalu Xij itu adalah matriks normalisasi alternatif J dengan kriteria I. Yang keempat adalah optimasi nilai atribut. Untuk menandakan bahwa sebuah atribut lebih penting, itu bisa dikalikan dengan bobot yang sesuai. Itu J sama dengan adalah kriteria atau atribut dengan status maximize. Lalu adalah J satunya adalah kriteria atau atribut dengan status minimize. Lalu WJ itu adalah bobot kriteria dan Xij itu adalah nilai matriks normalisasi. Itu dengan rumus seperti ini, YI sama dengan sigma G sama dengan J sama dengan 1 WJ Xij kurang sigma N dari J sama dengan G tambah 1 WJ Xij. Dan yang selanjutnya adalah menentukan ranking dari hasil perhitungan Mora. Nilai akhir dapat menjadi positif atau negatif, tergantung dari total atribut dalam matriks keputusan. Alternatif terbaik adalah alternatif dengan nilai tertinggi, sedangkan alternatif terburuk memiliki nilai terendah. Oke, selanjutnya kita mulai ke Excel. Nah, di sini saya mengambil contoh studi kasus yaitu perhitungan penentuan alternatif pembelian motor pada dealer dinamika Honda dengan metode Mura. Itu multi objective optimization on the basis of ratio analysis. Nah, di sini saya memiliki 4 kriteria, yaitu harga, CC, populer, dan kualitas. Dan memiliki alternatif itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Dan alternatifnya itu adalah Revo, Supra, Beat, Vario, CRF, Scoopy, dan Genio. Di sini saya juga memiliki kriteria itu memiliki bobot yaitu 2,8, 2,5, 2,4, dan 2,3. Serta tipenya harga itu cost, CC benefit, populer benefit, dan kualitas benefit. Di sini harganya juga sudah tertera yaitu 17.387.500, 20.803, dan sekian. CC juga ada 110, 125. Lalu berdasarkan tingkat kepopulerannya itu 100 yang paling bagus, lalu 80, 90, dan kualitasnya. Oke. Setelah kita mengambil data, selanjutnya langkah yang kita ambil adalah normalisasi. Nah, normalisasi ini kita dapat kita ambil salah satu masing data, yaitu contohnya kita mengambil data pada data Revo di kriteria harga. Itu kita bagi dengan SQRT. SQRT ini adalah akar. Akarnya itu kita jumlahkan ini
hasil pada masing-masing harga ini kita pangkatkan 2, lalu kita jumlahkan dengan tiap-tiap masing kriteria, maka kita akan dapat hasil seperti ini. Dan pada selanjutnya juga sama, itu kita ambil pada data kedua yang ini, lalu kita bagi dengan SKRT. SKRT itu adalah akar, lalu kita jumlahkan masing-masing tiap kriteria ini, lalu kita pangkatkan 2, maka dapat hasil normalisasi. Lalu kita samakan semua dari 7 alternatif ini, kita samakan ke masing-masing 4 kriteria. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan ke normalisasi bobot. Nah, di sini sudah ada kriteria, tipe, dan bobotnya masing-masing. Ini dari mana kita mendapatkan hasil ini? Itu kita dapat dari rumus if. If atau kita bisa artikan sebagai jika. Jika tipe kriteria harga ini adalah cost, maka dia akan memasukkan rumus min 1. Itu jikalau dia cost. Jika dia benefit, maka dia tidak akan dikalikan dengan min 1. Nah, karena di sini dia adalah cost pada harga, maka rumusnya akan terganti menjadi min 1 dikali dengan normalisasi di sini. Normalisasi di sini, lalu dikali dengan bobot. Bobot yang tertera pada kriteria harga. Nah, makanya hasilnya di sini semuanya minus karena dikali dengan min 1 karena tipenya itu cost. Nah, sedangkan yang 3 contoh yang ini adalah benefit, dia tidak ada minus karena dia di sini adalah benefit. Jadi rumus yang kita pakai yang pada kata if adalah sama dengan cost itu tidak berlaku karena dia merupakan benefit. Jadi dia langsung saja dikali dengan hasil normalisasi pada sebagian CC ini, kita langsung kali saja dengan bobot. Tidak perlu kali lagi dengan min 1 karena dia adalah benefit. Oke, setelah itu kita masuk ke hasil optimasi. Itu kita dapat dari penjumlahan tiap alternatif. Nah, kita jumlahkan pada alternatif repo ini, kita jumlahkan semua pada harga, CC, populer, dan kualitas. Kita jumlahkan semua, dapat hasil seperti ini. 1,984. Lalu pada Supra juga kita jumlahkan semuanya, dapat hasil 1,72. Lalu pada Beat juga kita jumlahkan semuanya. Lalu pada Vario, CRF, Scoopy, dan Genio juga kita jumlahkan semuanya. Nah, setelah itu kita akan menghitung hasil perhitungan dinamika Honda dengan nilai optimasi terbesar, yaitu kita ambil nilai maksimumnya. Nah, di antara bagian yang ini, kita lihat bagian mana yang paling besar. Nah, bagian yang paling besar adalah 1,984. Makanya dapat hasilnya nilai maksimumnya adalah 1,984. Oke, selanjutnya jika kita kita menentukan perankingan pada masing-masing alternatif, maka hasilnya bakal kita lihat nilai max ini. Kita lihat dari di sini bagian repo yang paling besar adalah pada bagian populer, yaitu 1,105. Jadi kita ambil itu sebagai nilai max. Lalu pada bagian Supra juga yang paling besar itu di bagian benefit itu pada CC, dan selanjutnya sama juga itu kita lihat bagian max-nya. Lalu pada bagian min kita lihat dari yang paling kecil. Dia sudah pasti dia berada pada bagian di cost karena semua hasilnya min. Lalu setelah itu kita menentukan YI. YI itu adalah max dikurang min. Jadi nilai maksimum yang kita dapat dari masing-masing alternatif dikurang dengan nilai minimum pada masing-masing alternatif. Nah, setelah dapat hasil, kita dapat menentukan perankingan pada tiap masing-masing alternatif. Nah, di sini yang paling tinggi itu perankingan pada alternatif, yaitu pada CRF. Oke, sekian dari saya. Nama Alfred Daniel Hermanus, NIM 201202118 dari kelas D. Sekian dan terima kasih.